Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Berhasil ungkap kasus perampokan, Polres Agam terima penghargaan. Vaksin booster sebagai syarat wajib untuk bisa mengunjungi narapidana di Lapas Kelas 2A Muara Padang. Polisi yang berpakaian bebas langsung menjatuhkan Pilizaro dari sepeda motornya. Langkah ini dilakukan setelah anggota Satreskrim Polresta lainnya datang ke lokasi dengan mobil. Awalnya, polisi yang berpakaian bebas pura-pura bertanya alamat ke Pili dan berupaya mengulur waktu. Karena jika ditangkap tanpa adanya polisi lain, Pili dan temannya sangat mudah untuk kabur karena masing-masing mengendarai sepeda motor. Sedangkan polisi yang menghadangnya hanya seorang diri. Pilizaro ditangkap setelah polisi memperoleh beberapa laporan kemalingan di daerah Kotokacia, pinggiran Kota Padang. Informasi dari salah satu korban, polisi bisa mengidentifikasi Pili karena modus yang dilakukan adalah mengupak atau membongkar paksa rumah korbannya. Untuk sementara, polisi baru menyita 2 buah telepon genggam yang dicuri Pili 2 hari lalu. Diduga barang bukti ini akan terus bertambah karena pengakuan Pili, bujangan ini telah menyatroni rumah korbannya belasan kali. Salah satu ruangan di rumahnya kemudian melihat plafon jendela terbuka, kemudian didapati bahwa 2 unit handphone sudah hilang. Tim Klewang Polresta Padang melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Dan kita amankan barang bukti beserta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kita kenakan 363 KUHP. Polisi juga menembak kaki pelaku karena bertele-tele saat diinterogasi di lokasi. Usai ditembak, Pili dengan lancar membeberkan aksinya. Pili diduga akan meringkuk di penjara dengan waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dianggap mengganggu pengguna jalan, 3 badut yang kerap mengemis di persimpangan jalan dan lampu merah yang ada di Kota Padang ditangkap anggota Satpol Pamong Praja. Salah satunya ditangkap di Jalan Sudirman. Badut ini ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja Padang. Mereka meminta uang kepada pengendara di jalan-jalan raya. 2 badut lainnya ditangkap di Simpang Alai. Para badut ini ditangkap karena mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan daerah. Aksi yang mereka lakukan juga dianggap berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan diri mereka sendiri. Menurut pengakuan seorang badut, busana badut mereka beli dari kantong sendiri. Dalam sehari, mereka bisa meraup uang rata-rata Rp300.000. Bagi pelanggar-pelanggar perda seperti pengemis, andal, badut-badut yang sifatnya meresahkan masyarakat dan mengganggu tata tertib lalu lintas. Memang tidak diperbolehkan, karena kalau mereka diperbolehkan setiap persimpangan, nah berarti akan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat. Nah, artinya sekarang masyarakat kita himbau lagi, jangan memberi. Nah, kalau masyarakat mau memberi, berarti ada peluang bagi mereka untuk berdiri di sana. Sama dengan pengemis, keberadaan mereka di persimpangan jalan karena pengemudi dan pengendara kerap memberikan uang. Satpol PP mengimbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada para badut, pengemis, dan pengamen. Dengan demikian, mereka akan kehilangan mata pencarian dan persimpangan jalan di Kota Padang juga terbebas dari keberadaan mereka. Alfi melaporkan dari Padang.
usaha keras yang dilakukan tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Agam dalam mengungkap kasus perampokan pedagang emas yang terjadi di daerah Matur September lalu menyorot perhatian publik tidak terkecuali Pemda setempat. Saat peringatan Hari Pahlawan ke-77 yang dilaksanakan akhir pekan lalu, Wakil Bupati Agam menyerahkan piagam penghargaan kepada 16 personel Polres Agam. Penghargaan merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi personel Polres Agam. Kasus kriminal yang menggemparkan masyarakat berhasil diungkap sebulan lalu. Satu persatu pelakunya diringkus hingga berjumlah 4 orang. Penghargaan diberikan kepada personel yang dianggap paling berjasa. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada personel lainnya agar terus berbuat dan melayani masyarakat hingga tercipta rasa aman dan nyaman. Semoga kedepannya personil yang mendapatkan penghargaan bisa semakin semangat dalam menjalankan tugas selanjutnya dan bisa bermanfaat bagi kepentingan pribadi maupun institusi. Dan selalu ada punishment ataupun reward kepada personil yang berhasil mengungkap ataupun yang menjalankan tugasnya melebihi batas kewajaran. Atas peran yang luar biasa dari Polres Kabupaten Agam di dalam rangka memberikan rasa nyaman dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Agam ini. Jadi mudah-mudahan dengan apresiasi yang kita berikan ini memberikan penyemangat yang lebih lagi kepada seluruh keluarga besar Polres Kabupaten Agam untuk bekerja lebih keras lagi di dalam mengabdikan diri mereka bagi masyarakat di Kabupaten Agam. Pertengahan September lalu, seorang pedagang emas dirampok di kawasan Labuha Sampi, Nagari Parik Panjang. 3 kg emas dan uang ratusan juta rupiah berhasil dilarikan pelaku menggunakan sebuah kendaraan minibus. Kendaraan tersebut ditemukan warga 5 km dari lokasi dalam kondisi terbakar. Belakangan diketahui, pelaku sengaja membakarnya untuk menghilangkan jejak. Perampokan pengusaha toko emas tersebut menjadi pengungkapan terbesar di wilayah hukum Polres Agam. Meski ada polisi, namun masyarakat diminta tetap waspada dan selalu berhati-hati karena kejahatan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Lapas kelas 2A Muara Padang membuka jam kunjungan untuk keluarga. Salah satu syaratnya adalah pengunjung dan warga binaan yang akan dibesuk sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau booster. Pelaksana harian Kepala Lapas Padang mengatakan hampir 2 tahun jam kunjungan ditiadakan karena pandemi COVID-19. Namun sejak bulan September lalu, Lapas Muara Padang kembali memperbolehkannya. Tapi yang dibolehkan membesuk hanya keluarga inti, seperti istri, anak, kakak, dan adik yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Suami pakai kakak, KTP, vaksin ketiga. Sejak pandemi ini Ibu udah berapa kali lihat? 3 kali. Nasi sama periksa kepala. 8 bulan. Selain itu, lapas juga membatasi jumlah kunjungan. Maksimal dalam sehari hanya 80 orang. Setiap napi hanya boleh dikunjungi 1 kali dalam sepekan. Kunjungan tatap muka dengan napi dibuka Senin hingga Jumat. Sedangkan hari Sabtu hanya untuk pengantaran paket makanan. Dengan dibukanya kembali layanan kunjungan di masa pandemi ini, jadi kita dari bulan September kemarin kita sudah buka. Nah, namun layanan kunjungan buka itu merupakan layanan kunjungan terbatas. Merupakan keluarga inti, yaitu dibuktikan dengan kartu keluarga. 2, telah vaksin, yaitu dibuktikan dengan kartu vaksin sampai vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin ketiga. Meski pandemi COVID-19 mulai melandai, pengelola Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Padang tetap memperlakukan aturan yang ketat untuk kunjungan narapidana. Dari Padang, Robiha melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.